Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan suatu usaha efektif untuk mengkoordinasi usaha-usaha dalam mencapai kualitas suatu organisasi, serta merupakan suatu cara untuk melakukan perbaikan mutu dalam kelompok organisasi, sehingga apapun yang dihasilkan dalam organisasi tersebut dapat memuaskan kebutuhan dari konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvi Anggraini, NIM 1930203068. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B, proses pengendalian mutu. Menurut Mokler 1972, proses pengendalian mutu dapat diartikan menjadi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran. Sasaran pokok proyek adalah menghasilkan produk atau instalasi dengan batasan anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Sasaran ini dihasilkan dari suatu perencanaan dasar dan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau membangun proyek, sehingga sasaran-sasaran tersebut merupakan tonggak tujuan dari kegiatan pengendalian. Yang kedua, lingkup kegiatan. Untuk memperjelas sasaran, maka lingkup proyek perlu didefinisikan lebih lanjut, yaitu mengenai ukuran, batas, dan jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan lingkup proyek keseluruhan. Yang ketiga, standar dan kriteria. Dalam usaha mencapai sasaran secara efektif dan efisien, perlu suatu standar, kriteria, atau spesifikasi yang dipakai sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisis pekerjaan. 4. Merancang sistem informasi. Satu hal yang perlu ditekankan dalam proses pengendalian proyek adalah perlunya suatu sistem informasi dan pengendalian data yang mampu memberikan keterangan yang tepat, cepat, dan akurat. Sistem informasi tersebut harus dapat mengolah data yang telah dikumpulkan tersebut menjadi suatu bentuk informasi yang dapat dipakai untuk tindakan pengambilan keputusan. Kelima, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan. Pada langkah ini diadakannya atas indikator yang diperoleh dan mencoba membandingkan dengan kriteria dan standar yang ditentukan. Keenam, mengadakan tindakan pembetulan. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu diadakan langkah-langkah pembetulan. Tindakan pembetulan dapat berupa A. Realokasi sumber daya, misalnya memindahkan peralatan, tenaga kerja, dan kegiatan pembangunan. B. Menambah tenaga kerja dan pengawasan serta biaya dari kontingensi. C. Mengubah metode, cara, dan prosedur kerja atau mengganti peralatan yang digunakan. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharul Umam, NIM 1930203125. Saya akan melanjutkan proses pengendalian mutu atau quality control. Dapat berjalan dan menuai keberhasilan apabila dapat memenuhi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana yang jelas. Pengendalian mutu harus berdasarkan perencanaan yang jelas, lengkap, dan terintegrasi, sehingga perencanaan semakin efektif dan sistem pengendalian dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang jelas. Pengendalian mutu bertujuan untuk melakukan pengukuran dan pembukuan dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. D. Langkah pengendalian. Terdapat 4 langkah dalam pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengukuran performansi, yang ketiga yaitu membandingkan performansi hasil pengukuran dengan performansi standar, yang keempat yaitu memperbaiki performansi dan situasi yang dihadapi. Cara pengendalian. Untuk mengendalikan mutu terdapat 3 cara. Cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian umpan maju. Cara ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua yaitu pengendalian kongruen, yaitu pengawasan pada kegiatan yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu pengendalian dengan umpan balik. F. Instrumen pengendalian mutu. Instrumen pengendalian mutu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi.
terdapat 2 poin dalam sosialisasi ini, yaitu pengadaan dokumen atau buku. Yang kedua yaitu pemahaman buku. 2. Pelaksanaan pengendalian mutu. Dalam pelaksanaan pengendalian mutu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegasan tugas dan kewajiban. Yang kedua yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Ada beberapa poin di sini dalam langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama yaitu pembuatan rencana. Yang kedua yaitu pemantauan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pemantauan kegiatan di kelas atau ruang praktik. Yang keempat yaitu pemantauan kegiatan. Yang kelima yaitu pemantauan kegiatan bidang kurikulum. Yang keenam yaitu pemantauan kegiatan belajar di perpustakaan. Yang ketujuh yaitu pemantauan kegiatan pengumpulan dan internal serta eksternal. Yang kedelapan yaitu pemantauan kegiatan pengembangan sistem. Yang kesembilan yaitu pemantauan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana. Yang ke-10 yaitu pemantauan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Yang ke-11 yaitu analisis hasil pemantauan. Kemudian selanjutnya yaitu penyempurnaan, evaluasi, instrumen evaluasi, tujuan dan kegiatan evaluasi, ruang lingkup evaluasi, pelaksanaan evaluasi, waktu dan pelaksanaan evaluasi, serta pemberian angka dan penafsiran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pengendali mutu dalam pendidikan. Pengendalian mutu atau quality control dalam manajemen mutu pendidikan merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Tugas pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang. Kendali mutu dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kendali yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha yang efektif untuk menjaga kualitas pendidikan yang dikembangkan dari konsep kendali mutu. Dalam tingkat operasional kelembagaan sekolah, sasaran pengendalian mutu ditujukan pada aspek input pendidikan, proses dan output atau hasil pendidikan. Substansi dari pengendalian mutu pada bidang utama pendidikan adalah kurikulum, bimbingan siswa, serta manajemen pendidikan.